Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi di mata kuliah manajemen keuangan. Dalam hal ini materinya adalah analisis laporan keuangan. Ya, jadi penting untuk melakukan analisis. Tujuannya adalah untuk mendapatkan informasi lebih banyak, lebih detail gitu ya, sehingga berguna dalam pengambilan keputusan. Nah, kita kenal terlebih dahulu gitu ya, objek yang dianalisis ini apa gitu. Nah, yang dianalisis adalah laporan keuangan. Laporan keuangan itu adalah catatan informasi keuangan suatu perusahaan ya pada suatu produk akuntansi yang dapat digunakan ya, untuk menggambarkan kinerja dari perusahaan itu. Ya, dalam annual report atau laporan tahunan ya, teman-teman bisa lihat nanti jumlahnya ratusan lembar pastinya gitu ya. Di bagian depan itu bagian awal itu ada sambutan ya, direksi dan segala macam. Kemudian nanti ada terkait laporan tata kelola, kemudian juga ada terkait dengan laporan CSR ya, kemudian terkait hasil auditnya, baru kemudian laporan keuangan itu sendiri ada neraca ya, laba rugi, arus kas, kemudian perubahan modal, dan juga yang terakhir adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, itu adalah objek yang akan dianalisis. Nah, nanti tergantung alat analisis yang digunakan itu apa dan tujuannya apa, kebutuhannya untuk apa gitu ya. Jadi bagian mana yang nanti akan dianalisis oleh masing-masing pengguna gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Analisis tujuannya apa? Nah, bisa untuk menilai posisi dan kinerja keuangan, bisa untuk evaluasi gitu ya. Kemudian bisa untuk membandingkan ya posisi dan kinerja keuangan perusahaan itu dengan perusahaan yang bersangkutan di masa lalu, berarti tahun sekarang dengan tahun sebelumnya, atau kinerja dengan perusahaan lain, atau kinerja dalam perusahaan yang ada dalam satu industri yang sama gitu ya. Dan yang ketiga, membantu pemakai laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Oke, kita lihat ya. Tadi saya sebutkan ya terkait pengguna. Nah, pengguna ini sendiri kita bisa lihat yang pertama di sini dijelaskan adalah kreditur ya. Jadi untuk mengetahui kemampuan si peminjam ya. Siapa peminjam dalam hal ini? Yaitu perusahaan ya. Ya, perusahaan mampu nggak nanti gitu ya membayar bunga plus pokok ya baik sekarang ataupun beberapa tahun yang akan datang karena pinjaman bisa dalam waktu jangka pendek ataupun jangka panjang. Kemudian adapun pertanyaan yang timbul ya dari analis kredit yang pertama, apa dasar meminjamnya? Ya, apa yang diungkapkan laporan keuangan tentang alasan suatu perusahaan meminjam atau mengadakan pembelian secara kredit dari supplier. Kemudian bagaimana struktur modalnya, berapa besar hutangnya, ya, bagaimana pembayaran hutang pada waktu lalu, apakah lancar saja atau banyak tertundanya gitu ya, atau bahkan didenda gitu. Nah, itu menjadi informasi penting. Bagaimana likuiditasnya, sumber utamanya bayar utang apa gitu ya, bagaimana modal kerjanya, bagaimana perusahaan menghasilkan arus kas operasinya, apakah lancar, cukup besar, atau seperti apa. Nah, ini akan mempengaruhi tadi kemampuan perusahaan dalam membayar angsuran gitu ya. Kayak pengguna selanjutnya dalam hal ini misalnya investor gitu ya. Nah, investor ini tujuannya untuk apa sih? Analisis gitu ya. Nah, untuk mengestimasi ya sebaik mungkin laba perusahaan yang akan datang dan untuk menilai harga saham yang akan dibeli ataupun dijual gitu ya. Misalnya dengan beberapa pertanyaan, bagaimana kinerjanya, bagaimana ekspektasinya di masa yang akan datang gitu ya. Apakah ketika berinvestasi nantinya akan tetap mendapatkan keuntungan? Bagaimana pertumbuhan dan kestabilan laba perusahaan gitu ya. Apakah stabil? Ya, stabil dalam hal ini bukan berarti sama ya, tapi stabil itu jumlah kenaikan atau penurunannya itu tingkat persentasenya tidak jauh berbeda.
berapa besar risiko yang melekat pada struktur modalnya, berapa besar keuntungan yang diharapkan oleh investor saat ini dan yang akan datang gitu ya. Kan setiap perusahaan biasanya punya kebijakan yang berbeda dalam pembagian keuntungan kepada para investornya. Oke, selanjutnya bagi manajemen. Nah, manajemen di sini juga perlu ya melakukan analisis laporan keuangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa baik sih kinerja yang sudah dilakukan ya. Kemudian bidang-bidang apa yang memberikan kontribusi itu. Nah, berhasil atau tidak gitu ya. Nah, kalau tidak kan berarti dievaluasi, diganti atau seperti apa. Jadi kita mencari, hitungannya mencari masalahnya apa sih kok nggak tercapai kan gitu ya. Sudah ketemu masalahnya baru kita carikan solusi kan gitu. Apa kekuatannya, apa kelemahannya gitu ya. Perubahan apa yang perlu diperbaiki supaya kinerja mendatangnya itu lebih baik gitu ya. Nah, ini juga berguna ya untuk penentuan strategi gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Ya, ada empat kelompok analisis ya. Yang pertama analisis rasio keuangan. Jadi analisis ini membandingkan rasio-rasio keuangan baik perbandingan internal maupun perbandingan eksternal ya. Kemudian juga ada analisis tren. Nah, tren ini analisis untuk mengetahui perkembangan naik ataupun turunnya komponen dalam laporan keuangan. Nah, ini biasanya juga disertai dengan analisis DuPont ya. Ini teman-teman bisa baca buku ya, manajemen keuangan di sana. Ya, detailnya, beragamnya ya, bagian-bagian dari dua kelompok analisis ini. Kemudian masih ada lagi ya kelompok yang lain. Yang ketiga adalah analisis common size. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam neraca ke total aset. Nah, jadi kalau kita bilang gitu ya, ada A per B, B-nya itu ya, kalau dalam neraca maka dia adalah total aset. A-nya itu bisa kas, piutang. Nah, A per B berarti total kas dibagi dengan total aset kali 100%. Kemudian piutang, total piutang dibagi total aset. Ya, B-nya itu tetap. A-nya itu yang berubah-ubah, komponen dari atau unsur-unsur dari neraca itu. Kemudian kalau dalam laporan laba rugi ya, yang menjadi B itu adalah total pendapatan atau penjualan ya. Laba kotor dibagi total pendapatan, laba sebelum pajak dibagi total pendapatan. Kalikan dengan 100%. Seperti itu. Jadi yang perlu dicatat bahwa di sini ya, yang menjadi poin penting adalah total aset. Kemudian juga total pendapatan. Nah, kalau yang keempat, ini analisis yang cukup mudah, yaitu analisis indeks ya. Analisis dengan menghitung persentase unsur-unsur dalam laporan keuangan ke laporan keuangan tahun dasar. Jadi misalnya ada 2 tahun ya, tahun 2019 ya. Oke, kemudian tahun 2020. Nah, kita anggap tahun 2019 ini sebagai tahun dasar, maka semuanya adalah 100% gitu ya. Oke, mohon maaf ya. 100%. Nah, ini 100% semua di sini. Ya, ini 100% semua. Nah, di sini nanti baru yang mengalami naik atau turunnya. Caranya berarti angka yang ada di tahun 2020 kita bagi dengan angka di tahun 2019. Hasilnya bisa jadi di atas 100% atau di bawah 100%. Ya, baru dikalikan dengan 100 ya, maka ketemu persentasenya. Oh, ternyata tahun 2020 ketemu 110 gitu ya. 10% misalnya. Berarti kita bisa sebut di sini ada kenaikan pada tahun 2020 itu sebesar 10%. Nah, jadi analisis indeks itu lebih mudah ya. Hanya membandingkan dengan tahun sebelumnya yang dijadikan tahun dasar ya. Jadi tidak harus yang namanya tahun sebelumnya menjadi tahun dasar sih gitu ya. Terserah teman-teman sesuai kebutuhan juga gitu ya. Mau mengetahui informasi yang mana, mau yang dianalisis yang tahun berapa kan begitu. Oke, analisis rasio ya. Ada
likuiditas gitu ya. Kemudian ada juga aktivitas, ada leverage, ada profit gitu ya. Nah, dari sisi ini ya, kita bisa lihat analisis rasio keuangan itu bisa kita lihat dari masing-masing rasio secara individu. Contohnya, saya pengen lihat return on equity-nya. Bisa gitu ya. Kemudian kita bisa lihat perbandingan ya, rasio dari waktu ke waktu dalam perusahaan yang sama, naik atau turun. Misalnya EPS gitu ya. Atau PER-nya naik atau turun. Nah, ini biasanya terkait dengan kepentingan para investor ya. Kemudian perbandingan rasio keuangan dengan rasio keuangan perusahaan lain. Nah, kita membandingkan per perusahaan A dengan per perusahaan B itu seperti apa. Ya, nah, itu sebagai salah satu bentuk untuk lebih baik gitu ya. Kemudian perbandingan rasio keuangan perusahaan dengan rasio keuangan rata-rata industri. Nah, ini juga menjadi penting, jangan sampai gitu ya kita tertinggal gitu ya rasionya dengan perusahaan-perusahaan dengan industri yang sama. Berarti kan itu bisa mempengaruhi kinerja ya. Selanjutnya kombinasi. Ya, kombinasi antar tingkat rasio bisa jadi dari rasio likuiditasnya apa, dari rasio nilai pasarnya apa gitu ya. Kemudian perkembangan rasio dan perbandingan rasio. Oke. Ya, ini contoh ya. Ini contoh laporan laba rugi ya. Jadi silahkan diamati ya. Kemudian ini contoh laporan posisi keuangannya. Oke. Ya, balance ya. Nih. Kemudian ini untuk 2016, ini 2017. Itu 2 tahun kan. Nah, ini adalah salah satu contoh ya rasio yang ada di rasio terkait dengan likuiditas ya. Ada current rasio, ada quick rasio. Bisa kita lihat di sini bahwa semua ini ada di akun aktiva lancar ya, dan juga akun utang lancar ya. Karena untuk melihat kemampuan membayar kewajiban jangka pendek dengan gitu ya aset lancarnya. Nah, maka rumus-rumusnya tuh pasti di daerah sini gitu ya, nggak keluar gitu ya, hanya 2 komponen ini. Oke. Kemudian dari rasio aktivitas kita akan melihat bagaimana ya kemampuan perusahaan mengendalikan investasinya di aset. Nah, receivable gitu kan, tingkat perputaran piutangnya. Kemudian ini tingkat ya persediaannya. Kemudian ini tingkat perputaran asetnya ya. Jadi kita ingin melihat berapa kali sih gitu ya dalam satu periode piutang itu berputar gitu ya. Begitu juga penjualan, begitu juga dengan aset. Nah, kemungkinan teman-teman akan menjumpai tambahan-tambahan rumus ya atau tambahan-tambahan rasio. Ya silahkan ditambahkan gitu ya karena tergantung kebutuhan. Makanya ada beragam rasio. Cuman posisinya sekarang adalah kita sebagai pembelajaran ya. Jadi semua itu ya harus dipelajari, bukan terus milih-milih memposisikan sebagai investor atau kreditor gitu ya. Selanjutnya, rasio leverage. Nah, bisa kita hitung di sini bahwa leverage itu lebih ke ini. Nah, ini ya. Maka di sini ada debt tuh aset rasio, debt semuanya debt gitu ya. Terus ini interest coverage. Nah, ini kan terkait dengan bunga hutang ya. Oke, ini berarti hubungannya dengan hutang, entah itu di hutang jangka pendek ataupun hutang jangka panjang. Oke, rasio profitnya, profit itu kan berarti laba. Oke, profit itu laba, maka menunjukkan ya kemampuan perusahaan menghasilkan laba itu seperti apa. Nah, bisa dilihat dari NPM-nya gitu ya. Net profit margin, berarti net itu kan bersih ya, margin untuk laba bersih. Kemudian gross-nya atau ini return on asset-nya ya.
masih banyak tambahan lagi, silahkan baca di buku referensi ya terkait analisis laporan keuangan ya, bisa dijumpai ya di bab-bab buku manajemen keuangan atau memang khusus analisis laporan keuangan. Ada tambahan ya, nih yang teman-teman juga akan nemu ini dividen payout ratio, ROE gitu ya. Kemudian ada tambahan satu lagi gitu ya, berkaitan dengan nilai pasar ya. Ya, nanti bisa dicari di buku itu ya, terkait dengan rasio pasar gitu. Nah, apa aja di sana? Ada PBV gitu ya. Silahkan, ada PER, ada EPS. Nah, itu digunakan juga, ditambahkan juga dalam melakukan analisis laporan keuangan menggunakan kelompok analisis rasio gitu ya. Oke. Nah, kemudian analisis tren. Analisis tren itu tadi ya, jadi membandingkan antara rasio yang tadi sudah kita hitung ya antar tahun gitu ya, bagaimana trennya. Kemudian kita juga akan melihat ya bagaimana perkembangan dari si ROE ya, ROE dan ROI kalau salah ya, nanti silahkan lihat di Dupont ya, nanti dibaca di buku referensi itu ya. Kemudian untuk analisis common size, nah tadi, jadi di sini adalah yang menjadi penyebut ya 100% ini adalah penjualan. Oke, ini semua bisa diperoleh karena angka-angka ini ya dibagi dengan penjualan gitu ya, baru dikali 100 sehingga ketemu 61%. Ya 100% ini jelas ya, angka penjualan dibagi penjualan kan jelas 100% gitu. Oke. Kemudian untuk neraca ya, kalau neraca itu berarti dibagi dengan sini. Nah, ini ya. Nah, kalau yang kelompok sini ya, bisa kita bagi dengan ini. Kan jumlah sini sama sini itu pasti sama. Oke. Kemudian analisis indeks. Nah, analisis indeks itu kita misalkan ya tahun 2016 ini sebagai tahun dasar. Nah, ini sebagai tahun dasar maka nilainya adalah 100% semua. Oke, maka nilainya sebesar 100% semua. Berarti untuk mendapatkan 127% angka di 2017 ya kita bagi dengan 2016 kemudian dikali dengan 100 sehingga ketemu 127%. Seperti itu. Begitu juga dengan neraca ya. Ini sama misalkan 2016 sebagai tahun dasar, maka caranya juga sama. Berarti kita bisa lihat bahwa adanya kenaikan pada akun peralatan sebesar 60%. Kok banyak? Nah, bisa dilihat ya perusahaan melakukan apa gitu ya, membeli apa. Nah, informasi itu ada di mana? Ada di catatan atas laporan keuangan. Oke, itu terkait dengan analisis laporan keuangan, berarti perlu diingat ada 4 kelompok analisis ya. Tadi yang pertama rasio, yang kedua tren, yang ketiga common size, dan yang keempat adalah indeks. Oke. Nah, selanjutnya latihan silahkan dikerjakan ya, sudah saya sampaikan di e-learning. Oke, semoga bermanfaat ya. Sekian ya materi analisis laporan keuangan, semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, tetap maksimalkan buku-buku referensi ya. Saya akhiri, wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.